Oke, kali ini kita akan masuk pada materi penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan metode inverse matrix. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar apa itu metode inverse matrix, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah soal cerita, yang mana soal cerita tersebut melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian nantinya kita juga akan menyelesaikannya itu dengan cara inverse matrix. Misalkan saja di sini saya punya sistem persamaan linear dalam variabel x dan variabel y ya. Nah, perhatikan di sini ada dua sistem persamaan linear dua variabel, yaitu ax plus by sama dengan e, dan yang kedua persamaannya adalah cx plus dy sama dengan f. Nah, persamaan ini apabila kita nyatakan dalam bentuk matriks, maka akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi perhatikan di sini, ini masing-masing terdiri dari koefisien dari x dan y, kemudian dipisahkan dengan xy-nya, kemudian sama dengan ef ya. Kalau kamu lihat di sini berbentuk ax plus by. Nah, sebenarnya ini sama artinya dengan matriks ya. Jadi kalau kita perkalikan, kita coba untuk mengalikan, kita akan coba untuk mengalikan ya. Bentuk ini, perkaliannya kan kalau dalam perkalian matriks itu adalah baris dikalikan dengan kolom. Maka kalau kita kalikan ya, ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, maka akan dapat A dikalikan dengan X. AX ditambah dengan B kita kalikan dengan Y, maka ditambah dengan BY. Itu hasilnya adalah E ya. Kemudian yang kedua, baris kedua kita kali dengan kolom pertama, C kita kalikan dengan X-nya, maka menjadi CX, ditambah dengan D kita kalikan dengan Y, maka menjadi DY sama dengan F. Nah, kalau kita lihat, bentuk persamaan ini itu juga merupakan persamaan ini, sehingga kalau kalian diminta untuk merubah sistem persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk matriks, pisahkan saja koefisien dengan variabelnya. Kemudian dibuat seperti ini ya, dibuat menjadi dua matriks. Yang satu hanya koefisiennya saja, yang satu itu adalah variabel x dan variabel y-nya, gitu ya. Karena kalau kita kalikan itu hasilnya sama dengan persamaan dari ini. Nah, setelah ini kita akan coba kira-kira penyelesaiannya bagaimana sih untuk inverse matrixnya ya. Jadi kalau sudah seperti ini berarti bagaimana? Oke, perhatikan di sini. Penyelesaian persamaan matriksnya itu adalah, nah di sini saya akan misalkan matriks yang pertama ini sebagai matriks A, kemudian matriks selanjutnya itu adalah matriks X, dan yang terakhir EF itu saya sebut sebagai matriks B. Karena kita mencoba mencari nilai XY-nya, ya, jadi yang ditanyakan itu adalah matriks X, maka untuk mencari nilai X, kita sebelumnya sudah belajar persamaan matriks. Maka kita bisa gunakan X-nya itu adalah A inverse dikalikan dengan B ya. Jadi ketika video yang sebelumnya ya, saya pernah ingatkan kalau misalkan A-nya ini di depan X ya, maka untuk mencari nilai X tinggal A inverse-nya ya, karena ini di depan ya berarti A-nya di depan. Kemudian baru dikalikan dengan B. Tapi A ini sudah menjadi A inverse ya. Hanya seperti itu untuk menyelesaikan persamaan matriks dengan metode inverse matrix. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas melalui contoh soal ya. Oke, perhatikan contoh soal di sini. Di sini saya punya soal cerita. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan bentuk persamaan matriks yang sesuai dari permasalahan di atas. Oke, perhatikan di sini. Kita akan coba membaca bareng-bareng ya. Kita akan mencoba untuk memahami bersama. Karangturi Edu Park menyediakan taman bermain untuk keluarga. Di taman tersebut, pengunjung dapat memilih aneka permainan, yaitu permainan indoor dan outdoor. Untuk mempermudah transaksi pengelolaan, menawarkan dua paket sebagai berikut. Jadi, ada penawaran paketnya. Yang pertama, paket A itu untuk permainan indoor disediakan 3 dan 2.
Untuk paket B-nya adalah 2. Sedangkan untuk permainan outdoor, paket A-nya 11, paket B-nya 4. Harga paketnya itu adalah 132.000 ya. Sedangkan untuk paket B itu adalah 58.000. Di sini kita sudah dibantu dengan permisalannya. Apabila X-nya itu menyatakan harga tiket permainan, oke, di sini sudah ada bantuan dengan permisalannya, yaitu X-nya itu menyatakan harga tiket permainan indoor ya. Berarti ini X-nya itu adalah harga tiket permainan indoor. Nah, kemudian Y-nya itu menyatakan harga permainan outdoor. Oke, berarti Y-nya itu menyatakan harga permainan outdoor. Ini adalah Y-nya. Kemudian bentuk persamaan matriks yang sesuai dengan persamaan di atas itu adalah yang bagaimana? Karena di sini kita sudah tahu mana X dan Y-nya, berarti kita bisa langsung membuat persamaannya ya. X, Y, berarti kita bisa tulis persamaannya adalah 3X ditambah 11Y, itu hasilnya adalah 132.000. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, 2X ditambah 4Y itu sama dengan 58.000. Gitu ya. Nah, ini persamaannya ya. 3X tambah 11Y 132.000. 2X ditambah 4Y itu adalah 58.000. Nah, persamaan ini akan kita rubah ke dalam bentuk persamaan matriks ya. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk persamaan matriks menjadi seperti ini ya. Koefisiennya 3, 11, kita susun di sini 3, 11. Kemudian koefisiennya ini 2, 4. Kita letakkan di sini 2, 4. Dikalikan dengan X dan Y, ini itu adalah hasilnya 132.000 dan 58.000. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikannya? Tujuan kita itu adalah menentukan persamaannya ya. Kalau ini hanya diminta untuk menentukan persamaan matriksnya saja. Tapi kita akan coba untuk menyelesaikan ya. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan berapakah nilai X dan nilai Y-nya ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan berapa nilai X dan nilai Y-nya, maka kita harus buat dulu ke dalam persamaan ya. Jadi di sini akan saya misalkan sebagai A, X-Y-nya sebagai X, kemudian ini saya misalkan sebagai B. Kalau kita mau cari nilai X, maka seperti yang tadi pertama saya jelaskan, A inverse dikalikan dengan B ya. Maka di sini kita harus cari A inverse-nya ini ya. Oke. Rumus inverse masih ingat ya? Rumus inverse itu apa? Saya tulis di sini dulu ya, biar kalian tidak lupa. Rumus inverse itu adalah seperdeterminan A kita kalikan dengan A join ya. Kita kalikan dengan A join dari matrik A. Nah, A join dari matrik A itu adalah DA yang di sini min B, sini min C. Nah, ini itu adalah A, yang ini adalah B, ini itu adalah C, yang ini itu adalah D ya. Berarti kalau misalkan kalian ditanyakan seper A, berarti kan ditanyakan seper determinan ya. Determinannya itu adalah AD di min BC. Dikalikan dengan A join-nya ya. Nah, oke. Berarti menjadi seperti ini ya. Nah, seper A kalikan D. A kalikan D itu adalah 3 dikalikan 4, 12 ya. Dikurangkan dengan B kalikan C ya. B kalikan C itu adalah 11 dikalikan dengan 2. Berarti 22 di sini ya. Kemudian kurung buka A join-nya D ya. D-nya di sini 4. Kemudian di sini min B. B-nya itu 11 jadi negatif 11. C-nya 2 menjadi negatif 2. Yang terakhir A di sini itu adalah 3. Kita rubah di sini ya. Jadi nilai D dan nilai A kita tukar. Sedangkan B dan C-nya itu kita tambahkan negatif. Setelah itu kita kalikan dengan B. Nah, menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba selesaikan. 1 dibagi dengan 12 kurangkan 22. Itu hasilnya adalah 1 per negatif 10 ya. Kemudian akan kita kalikan dengan 4, min 2, min 11, dan 3. Ya, kalau kita kalikan dengan negatif 1/10 kita kalikan dengan ini, maka nanti tiap elemen pada matriks ini itu pasti akan berupa pecahan ya. Kenapa? Karena 4 dibagi negatif 10 itu kan tidak bisa berupa bilangan bulat ya.
negatif 2 kita bagi dengan sepernegatif 10 itu juga tidak bisa berupa bilangan bulat. Nah, kalau misalkan kalian mengalihkan negatif 1/10 dengan matriks ini, itu pasti akan menjadi matriks dengan elemen pecahan. Kemudian nanti kalian harus mengalihkan lagi dengan matriks yang ini. Pastinya nanti kalian akan kesulitan di dalam melakukan operasinya. Maka dari itu lebih mudahnya itu sepernegatif 10-nya lebih baik kita kalikan dengan yang di sini, matriks yang ini. Kenapa saya bilang dikalikan dengan matriks yang ini? Karena ketika saya nanti kalikan dengan matriks di sini, itu pasti hasilnya akan berupa bilangan bulat ya, bukan berupa bilangan pecahan. Oke, kita akan langsung coba saja ya. Jadi di sini sepernegatif 10 saya akan coba untuk kalikan ini ya. Berarti sama saja langsung ini dicoret ya. Nah, maka hasilnya itu adalah 13.200 ya. Jadi negatif 13.200. Kemudian yang 58.000 menjadi negatif 5.800. Seperti ini ya. Nah, pastikan akan lebih mudah menyelesaikannya daripada kamu harus mengalihkan 1/negatif 10 ini dengan matriks yang ini ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal mengalihkan matriksnya saja. Untuk perkalian matriks, prinsipnya adalah baris kalikan dengan kolom ya, baris kalikan kolom. Berarti baris pertama ini yaitu 4 kita kalikan dengan negatif 13.200, kita jumlah dengan negatif 11 dikalikan dengan negatif 58.800. Yuk langsung saja, berarti hasilnya itu adalah 4 kalikan negatif 13.200 ya. Itu hasilnya adalah negatif 52.800 ya. Kemudian 11 ya, negatif 11 kita kalikan dengan negatif 5.800 ya. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadi 63.800. Lanjut. 2 baris kedua kali kolom pertama ya. Negatif 2 saya kalikan dengan negatif 13.200, maka menjadi positif ya, min kali min jadi positif. Jadi positif berapa? 26.400. Kemudian saya jumlahkan dengan 3, saya kalikan dengan negatif 5.800 ya, maka hasilnya itu adalah negatif 17.400. Nah, tinggal kita selesaikan ya. Di sini berarti negatif 52.800 ditambah 63.800 hasilnya adalah 11.000. Sedangkan ini itu hasilnya adalah 9.000 ya. Nah, dengan begini berarti kita bisa tentukan bahwa nilai X itu adalah 11.000 dan nilai Y itu adalah 9.000. Gitu ya. Jadi nilai X, nah ini hasil akhirnya. Jadi nilai X ya. Nilai X ini harga tiketnya ya. Jadi harga tiket ya. Harga tiket indoornya ya, harga tiket indoornya yaitu X itu adalah 11.000. Sedangkan harga tiket outdoornya ya, Y-nya itu adalah 9.000. Nah, ini kalau menyelesaikan dengan inverse matrix. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu, penyelesaian persamaan sistem persamaan linear dua variabel itu bisa diselesaikan dengan cara lain, yaitu dengan metode determinan matriks. Untuk penjelasannya, perhatikan di sini. Misalkan saja, lagi-lagi saya punya sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya. Kemudian kita akan menentukan bagaimana sih penyelesaiannya kalau kita menggunakan determinan matriks. Oke, yang perlu kalian ketahui untuk menyelesaikan dengan determinan matriks, kita akan menjadi 3 bagian. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut sebagai determinan utama atau D. Nah, determinan utama atau D ini merupakan determinan dari koefisien X dan Y.
Jadi perhatikan di sini, yang namanya koefisien itu apa sih? Koefisien itu adalah angka di depan variabel X dan Y. Berarti di sini koefisien dari X itu adalah A dan C. Sedangkan koefisien dari Y itu adalah B dan D, ya. Angka di depan variabel itu disebut sebagai koefisien. Nah, maka di sini D itu merupakan koefisiennya saja. Berarti A, B, C, D, ya. Hanya koefisiennya saja. Nah, kalau sudah ada penyelesaian determinannya begini, berarti determinannya tinggal A dikalikan D dikurangkan dengan B kalikan C. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian hitung D-nya berapa. Kemudian, bagian yang kedua yaitu ada determinan variabel X atau disebut sebagai DX. Nah, determinan variabel X atau DX ini apa sih? Ini merupakan determinan dari determinan utama, jadi dasarnya adalah determinan utama ini, dengan mengganti koefisien X. Jadi koefisien X itu ada kan yang ini ya, ini adalah koefisien X ya. Koefisien X ini akan kita ganti dengan bilangan yang di ruas kanan persamaan. Bilangan yang di ruas kanan persamaan itu adalah yang ini. Berarti AC ini akan kita ganti dengan EF, maka menjadi seperti ini. Nah, oke, ini mohon maaf ada kesalahan ya. Ini adalah DX ya. Ini adalah DX. Jadi kalau dia mintanya X, berarti variabel X-nya ini, X yang pada determinan utama, AC ini kita rubah ke dalam persamaan ini ya. Nah, EF ini kita ganti EF-nya ya. Kita ganti AC-nya dengan EF. Lanjut, bagian ketiga yaitu determinan variabel Y atau DY. Nah, untuk determinan variabel Y atau DY ini merupakan determinan utama dengan mengganti koefisien Y. Kalau tadi mengganti koefisien X, kalau sekarang kita akan mengganti koefisien Y. Nah, koefisien Y itu adalah BD. BD di sini akan kita ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu EF ya. Jadi BD-nya kita ganti dengan EF. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ya. Jadi BD-nya kita ganti dengan EF. Nah, kalau sudah seperti ini berarti penyelesaian determinannya adalah AF itu dikurangkan dengan CE. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mencari nilai X dan Y-nya, oke, mohon maaf ini saya ganti lagi ya. Nah, ini terbalik nih sepertinya saya menulisnya. Ini DY. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai X dan Y-nya, maka persamaannya menjadi X sama dengan DX kita bagi dengan D. Sedangkan untuk mencari nilai Y itu adalah DY kita bagi dengan D. Gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita langsung saja ya, karena tadi di bagian pertama saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan apa namanya maksud dari cerita ini, maka dari itu kita langsung saja ke persamaannya ya. Jadi dari soal cerita ini yang tadi pertama sudah saya jelaskan, penyelesaian persamaannya kan menjadi seperti ini ya. Nah, kita akan langsung bentuk ke dalam 3 bagian untuk menyelesaikannya. Yang pertama kita akan bagi menjadi D dulu ya. D itu kita tahu adalah koefisien dari X dan Y ya tadi. Maka di sini koefisien dari X dan Y saya bisa tulis. Nah, ini sebagai A. Ini A. Yang ini B. Ini adalah C. Yang ini itu adalah D. Sedangkan ini adalah E. Yang ini itu adalah F. Oke, berarti di sini saya bisa tulis A-nya adalah 3, B-nya 11, ini 2, di sini 4 ya. Nah, determinannya berarti berapa? Nah, kita bisa kalikan 3 dikalikan 4. Itu harus dikurangkan dengan 11 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya itu adalah 12 dikurangkan dengan 22. Hasilnya adalah negatif 10. Lanjut, ya, berarti D-nya kita sudah temukan adalah negatif 10. Nah, kalau misalkan kita mau mencari DX, nah berarti elemennya itu adalah sama determinan utama, tapi AC-nya ini kita ganti dengan angka yang di sebelah sini ya. Jadi AC-nya ini kamu ganti dengan angka yang ada di sebelah kanan, ruas sebelah kanan ya. Berarti di sini saya tulis 132.000
dengan 58.000 ya. Nah, B dan D-nya itu adalah 11 dan 4. Nah, maka di sini saya bisa tulis hasilnya itu kayaknya nggak cukup ya, mending di sini aja. Hasilnya itu adalah 132.000 kita kalikan dengan 4, kemudian kita kurangkan dengan 58.000 kita kalikan dengan 11. Nah, hasilnya itu adalah negatif 110 gitu ya. Oke, lanjut kita akan cari DY-nya. Nah, kalau DY-nya tadi ya, BD-nya itu kita gantikan dengan yang ada di ruas kanan ya, bilangan yang ada di ruas kanan. Berarti kita ganti dengan EF, oke? Perbedaannya di sini. Kalau Y berarti koefisien Y-nya diganti dengan bilangan. Kalau X itu tadi koefisien X-nya kita ganti dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Nah, maka di sini menjadi 3, 2, kemudian 132.000 dengan 58.000 ya. Nah, seperti ini. Maka itu hasilnya adalah 3 dikali 58.000 kita kurangkan dengan 132.000 kita kalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya itu adalah ini kalikan ini itu 174 ya. Dikurangkan dengan ini itu hasilnya adalah 264 ya kayaknya. Kemudian hasilnya itu adalah negatif 90.000. Nah, kalau misalkan kita ditanyakan berapa sih X sama Y-nya, berapa harga tiket permainan indoor dan outdoor-nya, maka di sini kita bisa tulis ya, untuk mencari X-nya ya, itu adalah DX dibagi D. Nah, di sini DX-nya itu adalah negatif 110, berarti saya bisa tulis negatif 110.000, kita bagi dengan D-nya itu adalah negatif 10. Nah, hasilnya berarti min kali min positif. Nah, ini tinggal kita coret ya. Nah, 10-nya. Berarti hasilnya adalah 11.000. Itu untuk X-nya. Sedangkan untuk Y-nya, ya, waduh, nutupi ya. Oke, sebentar. Kita hapus dulu, biar di bawah aja ya. Nah, ini tadi hasilnya adalah, atau di sini, tetap di sini. 11.000. Nah, untuk DY-nya itu adalah negatif 90.000, akan kita bagi dengan D-nya itu negatif 10. Nah, maka hasilnya itu adalah 9.000. Oke, berarti nilai X-nya itu udah 11.000 dan Y-nya itu 9.000. Sama dengan cara yang tadi ya, dengan yang metode inverse matrix. Baik, cukup sekian ya. Silakan kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira cara manakah yang menurut kalian lebih mudah.